Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara seiman. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kajian hari ini, mari kita hadirkan hati kita tenangkan jiwa kita, dan kita luruskan niat bahwa setiap ilmu yang kita pelajari adalah untuk mendekat kepada Allah. Semoga dalam pembelajaran kita kali ini, Allah bukakan pintu pemahaman, Allah lembutkan hati kita, dan Allah berkahi setiap detik yang kita habiskan untuk mengingatnya. Mari kita belajar bersama-sama, saling menguatkan, dan saling menuntun menuju kebaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi cahaya yang menerangi langkah kita. Bismillah, mari kita mulai kajian ini bersama-sama. Ketika hati mulai mencari kehadiran Allah, di setiap perjalanan hidup ada momen ketika hati manusia mulai bertanya, mengapa aku merasa sendiri, padahal aku terus berdoa? Pertanyaan ini bukan tanda lemahnya iman, tetapi tanda bahwa hati sedang digerakkan oleh Allah untuk kembali mengenal siapa pemilik segala rasa. Allah tidak pernah menjauh, tetapi kitalah yang sering melangkah tanpa menyebut namanya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman bahwa dirinya sangat dekat, bahkan lebih dekat dari apapun yang dapat kita bayangkan. Ayat ini bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah panggilan agar manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, lalu menoleh ke arahnya. Karena kedekatan yang paling nyata bukan yang terlihat oleh mata, tetapi yang dirasakan oleh hati yang jujur. Setiap kali seorang hamba mengangkat tangan dalam doa, pada saat itulah Allah memperhatikan permintaannya dengan penuh kasih. Tidak ada satupun bisikan seorang hamba yang terlewatkan. Meski doa belum terjawab sesuai waktu yang kita inginkan, sebenarnya Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih tepat, lebih indah, dan lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika seorang hamba merasa gelisah, itu bukan karena Allah meninggalkannya. Justru kegelisahan itu adalah tanda bahwa hatinya sedang dipanggil untuk kembali mengingatnya. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, sebagaimana firman-Nya dalam Quran, Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan bukan datang dari dunia, tetapi dari hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Kadang kita merasa jauh dari Allah karena terlalu sering mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita lupa bahwa setiap langkah, napas, dan detak jantung bergerak atas izin Allah. Saat hati kembali menyadari hal itu, maka perjalanan hidup menjadi lebih ringan. Karena seorang hamba yang bergantung kepada Allah tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Ada kalanya manusia terjatuh, dan dalam kejatuhan itu, ia merasa paling hina. Namun pada saat itulah Allah justru membuka pintunya selebar-lebarnya. Allah mencintai hamba yang kembali setelah terjatuh, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, yang menyeru hamba-hambanya agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Setiap dosa yang kita tangisi, jika diiringi taubat yang tulus, Allah gantikan dengan ampunan yang luas. Hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita berjalan, tetapi seberapa sering kita kembali kepada Allah. Ada orang yang terlihat tegap di luar, namun rapuh di dalam. Ada pula yang tampak sederhana, tetapi hatinya penuh cahaya karena dekat dengan Allah. Cahaya itu muncul bukan dari ilmu yang banyak, tetapi dari hati yang terus menjaga hubungan dengan Allah. Ketika kita membaca ayat-ayat Allah, sebenarnya yang sedang berbicara kepada kita adalah Zat yang paling memahami isi hati. Ayat-ayat itu menenangkan, menegur, menguatkan, dan membimbing kita agar tidak tersesat dalam perjalanan dunia. Bila hati kita terbuka, setiap ayat akan terasa seolah diturunkan khusus untuk menjawab kegelisahan kita hari itu. Setiap ujian yang datang bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengangkat derajat seorang hamba. Allah mengetahui batas kemampuan kita, sehingga tidak ada satupun ujian yang melampaui apa yang bisa kita tanggung. Keyakinan ini membuat seorang mukmin tidak takut menghadapi hidup, karena ia percaya Allah selalu bersamanya dalam setiap keadaan. Dan pada akhirnya, kedekatan dengan Allah bukan tentang seberapa banyak kita berbicara, tetapi seberapa dalam hati kita berserah. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah selalu bersamanya, maka ketenangan yang mengalir dalam hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berjalan dengan yakin, memandang masa depan dengan tenang, dan menjalani hidup dengan rasa damai yang tidak pernah ia temukan dari selain Allah.
Allah lebih dekat dari semua kesulitan kita. Ada saat ketika beban hidup membuat seseorang merasa hampir menyerah. Ia menatap langit seolah mencari jawaban, tetapi pikirannya buntu. Namun tanpa ia sadari, pada detik itu Allah sedang menenun jalan keluar yang tidak pernah ia duga. Karena kedekatan Allah bukan selalu terasa oleh perasaan, tetapi selalu pasti dalam pertolongannya. Dalam Quran Surat Qaf ayat 16, Allah menjelaskan bahwa dirinya lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Ayat ini bukan sekadar perumpamaan, tetapi hakikat dari pengawasan dan kasih sayangnya. Sedekat apapun seseorang dengan sahabatnya, tetap saja ada batas yang tidak bisa dilewati. Namun Allah tidak pernah memiliki batas dalam perhatiannya kepada hambanya. Kadang seseorang berpikir bahwa kegelisahan hatinya tidak ada yang memahami. Tetapi tahukah kita, setiap getar halus dalam hati manusia sudah diketahui Allah bahkan sebelum ia mengucapkannya. Itulah mengapa doa tidak harus selalu keras, bahkan bisikan yang paling lembut pun sampai kepada Allah. Karena kedekatan Allah tidak memerlukan suara, cukup kejujuran dari hati seorang hamba. Jika manusia ingin merasakan kehadiran Allah, ia harus berusaha menenangkan hatinya dari hiruk-pikuk dunia. Sebab dunia yang terlalu bising sering menutupi suara hidayah yang lembut. Ketika hati mulai tenang, seseorang akan menyadari bahwa Allah selalu bersamanya, membimbing setiap langkah kecil dalam hidupnya. Dalam banyak hadis riwayat, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa ketika seorang hamba mendekat sejengkal, maka Allah mendekat sehasta. Ketika ia berjalan menuju Allah, maka Allah berlari menyambutnya. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan hanya hasil usaha seorang hamba, tetapi juga kasih sayang Allah yang begitu besar dalam menyambut hamba yang ingin kembali kepadanya. Di antara tanda kedekatan Allah adalah ketika seseorang ditolong dari arah yang tidak pernah ia sangka. Terkadang kita hanya melihat masalah yang besar, tetapi Allah melihat proses yang akan menguatkan kita. Tantangan itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk hati yang lebih kokoh, lebih lembut, dan lebih siap menerima amanah dari Allah. Banyak orang bertanya mengapa ujian datang bertubi-tubi. Namun jika kita renungkan, setiap ujian membawa pesan bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ayat ini tidak hanya menghibur, tetapi menegaskan bahwa setiap kesulitan sudah ditemani kemudahan yang berjalan bersamanya. Dalam perjalanan hidup, kadang Allah biarkan kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, agar kita menemukan sesuatu yang lebih berharga, kedekatan dengannya. Karena jika hati kita terlalu terpaut pada dunia, kita akan lupa bahwa Allah lah satu-satunya tempat kembali. Dan ketika kehilangan itu membuka pintu kedekatan dengan Allah, maka kehilangan tersebut berubah menjadi anugerah. Jika seorang hamba yakin bahwa Allah bersamanya, maka ketenangan hidupnya tidak bergantung pada keadaan. Apakah ia sedang diuji atau sedang diberi nikmat, hatinya tetap mantap karena ia tahu semua datang dari Allah. Ia tidak gelisah terhadap masa depan, tidak takut dengan kegagalan, karena hidupnya telah ia serahkan kepada pemilik takdir. Pada akhirnya, mengenal bahwa Allah dekat bukan hanya ilmu, tetapi pengalaman hati. Semakin seseorang mengingat Allah, semakin kuat ia merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Hati yang seperti ini tidak mudah goyah. Ia berjalan di dunia dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu bersamanya, menjaga, membimbing, dan mencintainya tanpa batas. Cahaya tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak semua doa langsung dikabulkan, tidak semua rencana berjalan mulus, dan tidak semua harapan menjadi nyata. Namun dalam ketidakpastian itulah seorang hamba belajar arti tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah, sambil terus berjalan di jalannya dengan keyakinan yang kuat. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bertawakal setelah melakukan ikhtiar. Ini menunjukkan bahwa tawakal bukan hanya sikap hati, tetapi juga keseimbangan antara usaha dan penyerahan diri kepada Allah.
Karena pada akhirnya, kekuatan manusia sangat terbatas, sementara kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Tawakal menjadi jembatan bagi seorang hamba untuk melihat pertolongan Allah dalam kehidupannya. Ketika seorang hamba tawakal, ia akan merasakan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ia tidak lagi khawatir berlebihan terhadap masa depan, karena ia percaya Allah lah yang mengatur segalanya. Tawakal membuat langkah seseorang menjadi ringan, sebab hatinya tidak digantungkan pada hasil, tetapi pada pemilik segala hasil, yaitu Allah. Ada saatnya manusia terlalu berharap kepada sesama, lalu merasa kecewa. Namun kekecewaan itu sering menjadi pelajaran agar kita bergantung hanya kepada Allah. Sebab bergantung kepada makhluk akan melahirkan luka, tetapi bergantung kepada Allah akan melahirkan kekuatan. Jika hati belajar bergantung hanya kepada Allah, maka ia akan merasakan kebebasan yang benar-benar menenangkan. Dalam Quran Surat At-Talaq ayat 3, Allah berjanji bahwa barang siapa bertawakal kepadanya, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Ini bukan janji biasa, tetapi janji Rabb yang maha kaya dan maha mengatur segala sesuatu. Ketika seorang hamba yakin dengan janji ini, ia tidak mudah putus asa. Ia percaya bahwa Allah akan membimbing langkahnya menuju jalan yang terbaik bagi dirinya. Seringkali ujian besar yang menimpa seseorang bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengajarkan tawakal. Ketika manusia merasa tidak mampu lagi menanggung sebuah beban, itulah momen ketika ia paling dekat untuk melihat pertolongan Allah. Sebab dalam titik kelemahan manusia, kekuatan Allah menjadi semakin jelas terlihat. Dan dari situlah muncul keyakinan yang kokoh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ada banyak kisah dalam hidup di mana sesuatu yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi pintu kebaikan yang tidak terduga. Hal-hal itu terjadi karena Allah mengatur kehidupan dengan hikmah yang tak terlihat. Tawakal membantu kita menerima apapun yang Allah tetapkan tanpa memberontak, karena kita percaya setiap ketetapannya adalah bentuk cinta yang kadang sulit dipahami. Jika hati seseorang dipenuhi tawakal, ia tidak akan mudah terguncang oleh kata-kata manusia, oleh kegagalan, atau oleh masa lalu yang menyakitkan. Hatinya telah menemukan pegangan yang tidak mungkin goyah. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu diawasi dan dipandu oleh Allah, sehingga setiap keputusan ia serahkan kepada kebijaksanaan Allah yang maha mengetahui. Tawakal bukan membuat seseorang pasif, tetapi justru menguatkan langkahnya. Hamba yang bersandar kepada Allah akan bergerak lebih berani, lebih luas, dan lebih yakin. Karena ia tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah menolong hambanya yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Inilah kekuatan terbesar yang dimiliki seorang mukmin. Dan pada akhirnya, tawakal adalah tanda cinta seorang hamba kepada Allah. Ketika ia menyerahkan seluruh hidupnya, masa depannya, dan hasil dari setiap usahanya kepada Allah, ia menunjukkan bahwa hatinya yakin dengan kesempurnaan rencana Allah. Orang yang bertawakal tidak pernah takut menghadapi hidup, karena ia tahu Allah selalu bersamanya dalam setiap langkah yang ia ambil. Saat hati diuji, tempat kembali yang paling aman adalah Allah. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti melewati fase di mana hatinya diuji. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, ada pula yang diuji dengan orang-orang terdekatnya. Namun di balik setiap ujian itu, ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, pintu kembali kepada Allah. Karena bagi seorang mukmin, tidak ada tempat pulang yang lebih aman daripada berada dalam perlindungan Rabb-Nya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, Allah telah menyampaikan bahwa manusia pasti diuji dengan ketakutan, kelaparan, dan kekurangan. Ayat ini bukan untuk menakutkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah, agar hati kita tetap hidup. Hati yang tidak pernah diuji akan menjadi keras, tetapi hati yang ditempa ujian akan menjadi lembut dan mudah menerima hidayah. Ada orang yang ketika diuji justru merasa jauh dari Allah. Padahal seringkali ujian itu adalah cara Allah mendekatkan dirinya kepada hamba. Ujian memaksa kita mengingat Allah lebih sering, berdoa lebih sungguh-sungguh, dan merenungkan hidup dengan lebih dalam. Dan dari situlah seseorang mulai menemukan makna baru
dari kedekatan Allah. Ketika kesedihan datang tiba-tiba, hati seringkali melemah. Namun Nabi Muhammad mengajarkan bahwa tidak ada kesedihan, kelelahan, atau penyakit yang menimpa seorang hamba, kecuali Allah menjadikannya sebagai penghapus dosa. Pelajaran ini membuat seorang mukmin memahami bahwa ujian bukan hukuman, tetapi cara Allah membersihkan hati agar lebih siap menerima cahayanya. Dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 1-4, Allah mengingatkan bagaimana ia melapangkan dada Nabi Muhammad setelah melalui kesulitan. Ini menunjukkan bahwa setiap kepedihan yang kita rasakan pasti diikuti oleh pertolongan. Tidak ada malam yang tidak berakhir dengan pagi. Tidak ada masalah yang tidak membawa hikmah. Karena Allah tidak pernah menulis kisah hidup seorang hamba tanpa menyelipkan kebaikan di baliknya. Ketika seseorang mulai menerima ujian dengan sabar, di saat itulah kekuatan hatinya tumbuh. Sabar bukanlah menahan diri tanpa rasa, tetapi memahami bahwa apapun yang ditetapkan Allah pasti ada kebaikannya. Sabar membuat seseorang tetap tegak meskipun hatinya lelah. Sabar menuntun seseorang menemukan sisi dirinya yang lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah. Ada masanya manusia menangis dalam sujudnya, memohon agar beban itu diringankan. Tangisan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa hatinya masih hidup. Karena hati yang dekat dengan Allah mudah tersentuh, mudah meminta, mudah kembali. Dan tangisan itu menjadi saksi bahwa seorang hamba sedang membangun hubungan paling indah dengan Rabb-Nya. Dalam hadis riwayat, Nabi Muhammad bersabda bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini bukan sekadar kalimat, tetapi penegasan bahwa dalam setiap rasa sakit, dalam setiap kekecewaan, dalam setiap luka yang tersembunyi, Allah hadir untuk menguatkan. Dan siapapun yang disertai Allah, tidak ada yang mampu melemahkannya. Jika hati seseorang mulai melihat ujian sebagai cara Allah mendidik dan mengangkat derajatnya, maka yang dulu terasa berat menjadi lebih ringan. Ia belajar bahwa kesedihan bukan akhir dari hidup, tetapi awal dari perjalanan menuju kedewasaan iman. Ia menyadari bahwa Allah tidak akan membiarkan seorang hamba berjalan sendirian ketika hatinya sedang remuk. Dan pada akhirnya ujian adalah tanda bahwa Allah ingin berbicara kepada hati kita. Allah ingin kita kembali mendekat, kembali bersandar, dan kembali yakin bahwa tidak ada yang lebih mencintai kita selain Allah. Maka siapapun yang diuji, sebenarnya ia sedang dipilih oleh Allah untuk naik ke tingkat kedekatan yang lebih tinggi. Karena ujian adalah jalan menuju ketenangan yang lebih dalam dan iman yang lebih kuat. Menemukan Allah di balik setiap nikmat yang sering kita lupakan. Dalam kesibukan hidup yang terus bergerak, manusia sering lupa bahwa ia dikelilingi oleh nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat itu hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Udara yang kita hirup, langkah yang masih mampu kita ambil, dan hati yang masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Namun karena terlalu terbiasa, hati kita kadang tidak lagi peka terhadap betapa luar biasanya karunia-Nya. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman bahwa jika manusia mencoba menghitung nikmat-Nya, maka mereka tidak akan mampu. Ini bukan hanya pernyataan, tetapi peringatan lembut bahwa hidup kita sebenarnya dibangun oleh limpahan kasih sayang Allah setiap detik. Tidak ada satupun nikmat yang datang tanpa izinnya, dan tidak ada satupun kebaikan yang mampir kepada kita tanpa kehendaknya. Nikmat terbesar yang sering manusia lupakan adalah nikmat iman. Betapa banyak hati yang kosong, gelisah, dan tersesat, meski memiliki dunia yang luas sekalipun. Namun hati yang masih diberi rasa ingin mengenal Allah adalah hati yang diberi cahaya. Dan cahaya itu adalah karunia yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Ada kalanya manusia terlalu fokus pada apa yang hilang dari hidupnya, sehingga lupa mensyukuri apa yang masih ia miliki. Padahal setiap kehilangan yang Allah izinkan, pasti disertai dengan nikmat lain yang tetap ia jaga. Jika seseorang mulai mengalihkan pandangannya dari yang hilang kepada yang masih ada, ia akan menemukan bahwa Allah tidak pernah mengambil tanpa mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah berjanji bahwa jika manusia bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-Nya. Syukur bukan hanya ucapan di bibir,
tetapi cara pandang yang penuh kesadaran bahwa setiap kebaikan berasal dari Allah. Orang yang bersyukur akan melihat dunia dengan mata yang lebih jernih, karena ia menyadari bahwa hidupnya tidak pernah kosong dari kasih sayang Allah. Nikmat kesehatan seringkali terasa kecil, sampai suatu hari Allah mengambilnya sedikit saja. Ketika seseorang sakit, barulah ia merasakan betapa berharganya tubuh yang sehat. Tetapi justru pada momen itu Allah ingin mengingatkan bahwa kesehatan adalah titipan, dan pemilik titipan itu adalah Allah. Melalui kesadaran ini, seseorang belajar menghargai setiap detik kehidupan yang masih bisa ia jalani. Nikmat waktu juga salah satu yang paling sering disia-siakan. Hari yang berlalu tidak akan kembali, dan setiap jam membawa kesempatan yang tidak pernah bisa diulang. Nabi Muhammad mengingatkan dalam banyak hadis riwayat bahwa ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dengan memahami hal ini, seorang hamba belajar menggunakan waktunya untuk mendekat kepada Allah, bukan hanya tenggelam dalam kesibukan dunia. Ada pula nikmat ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang dekat kepada Allah. Dunia bisa memberi kenyamanan, tetapi hanya Allah yang mampu memberi ketenangan. Jika hati seseorang masih dapat menikmati sujud, masih dapat menangis dalam doa, dan masih dapat merasakan damai saat membaca ayat-ayat Allah, maka ia telah diberi nikmat yang lebih berharga daripada harta dunia. Dalam kehidupan, kadang Allah memperlihatkan nikmat bukan melalui pemberian, tetapi melalui keberlangsungan. Kita mungkin tidak menyadari bahwa setiap hari yang berjalan tanpa musibah adalah nikmat besar. Setiap pagi di mana kita masih dapat menghirup udara tanpa kesulitan adalah bentuk kasih sayang Allah yang sering kita lalai untuk syukuri. Dan ketika seseorang mulai menyadari hal ini, ia akan merasakan kehadiran Allah di setiap sudut hidupnya. Dan pada akhirnya, mengenali nikmat adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Semakin seseorang memandang hidupnya dengan rasa syukur, semakin luas ia melihat kasih sayang Allah yang menyelimuti dirinya. Hati yang bersyukur akan terus dipenuhi cahaya, dan cahaya itu akan membimbingnya untuk lebih mencintai Allah, lebih taat kepadanya, dan lebih tenang menjalani setiap takdir yang Allah tetapkan. Mengenal Allah lewat setiap doa yang kita panjatkan. Ada saat ketika seseorang berdoa dengan penuh harap, namun tidak segera melihat hasil dari permohonannya. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah Allah mendengar doaku? Namun sebenarnya, setiap doa yang keluar dari hati seorang hamba tidak pernah hilang. Doa itu naik ke langit, disambut oleh malaikat, dan Allah mendengarkan setiap kalimatnya tanpa ada satu huruf pun yang terlewat. Tidak ada doa yang sia-sia, hanya saja jawabannya datang dalam bentuk yang kadang sulit kita pahami. Dalam Quran Surat Ghafir ayat 60, Allah memerintahkan manusia untuk berdoa dan berjanji akan mengabulkan permintaan mereka. Ayat ini mengajarkan bahwa doa bukan sekadar permintaan, tetapi bukti bahwa kita mengakui kelemahan diri dan kekuasaan Allah. Ketika seseorang berdoa, ia sedang mengakui bahwa ia tidak mampu berjalan sendiri. Ia membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap urusan kecil maupun besar. Doa juga menjadi cermin seberapa dekat hati seseorang dengan Allah. Ada doa yang penuh tangis, ada doa yang lirih, ada doa yang tak terucap, tetapi hanya terasa dalam dada. Semua itu sampai kepada Allah dengan cara yang paling lembut. Sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan bahwa Allah lebih dekat kepada hambanya ketika ia sedang berdoa, karena pada saat itu hati manusia sedang menghamba sepenuhnya. Terkadang Allah menunda jawaban doa agar hati kita semakin kuat. Jika doa langsung dikabulkan setiap kali kita meminta, mungkin kita tidak akan pernah belajar sabar, tidak akan belajar yakin, dan tidak akan belajar bergantung kepada Allah. Penundaan itu adalah bagian dari pendidikan ilahi agar kita tumbuh menjadi hamba yang lebih matang dan lebih peka terhadap hikmahnya. Ada doa yang tidak dikabulkan sebagaimana kita inginkan, karena Allah tahu apa yang lebih baik bagi kita. Seringkali yang kita minta adalah yang kita anggap baik, tetapi Allah melihat masa depan yang tidak kita lihat. Ketika Allah mengganti permintaan kita dengan sesuatu yang lebih baik, itu adalah bentuk kasih sayang yang tidak terlihat saat ini, tetapi akan kita pahami suatu hari nanti. Dalam banyak hadis riwayat, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa doa seorang hamba akan dijawab dengan 3 cara. Dikabulkan saat itu juga,
disimpan sebagai pahala di akhirat, atau diganti dengan kebaikan lain yang lebih besar. Dengan mengetahui hal ini, seseorang tidak akan merasa kecewa ketika doanya tidak langsung terwujud, karena ia yakin setiap doa pasti mendapatkan balasan dari Allah. Doa juga menjadi penopang hati saat hidup terasa berat. Ketika seseorang merasa tidak ada lagi tempat bergantung, doa akan menguatkan kembali dirinya. Doa membuat hati yang gelisah menjadi tenang, karena ia tahu ia sedang berbicara kepada Zat yang Maha Mendengar, Maha Mengasihi, dan tidak pernah mengecewakan hambanya. Dan ketenangan itu adalah tanda bahwa Allah sedang menenangkan hati kita. Seringkali seseorang baru merasakan nikmatnya doa ketika ia sedang berada dalam kesulitan. Ketika semua pintu tertutup, doa menjadi satu-satunya langkah yang tersisa. Namun justru dari situlah ia memahami bahwa doa bukan pelarian terakhir, tetapi senjata pertama seorang mukmin. Doa menghubungkan hati kita dengan Allah secara langsung, tanpa perantara, tanpa batasan waktu, tanpa syarat tertentu selain ketulusan hati. Jika seseorang membiasakan diri berdoa dalam keadaan lapang, maka ia tidak akan kesulitan berdoa dalam keadaan sempit. Karena hatinya sudah terbiasa memanggil nama Allah dalam setiap keadaan. Ini adalah tanda kedekatan yang paling indah. Hamba yang seperti ini akan merasakan bahwa Allah selalu menyertainya, apapun yang sedang ia hadapi. Dan pada akhirnya, doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang mendekat kepada Allah. Ketika seseorang berdoa, ia sedang membuka hatinya kepada Allah. Ia sedang mengungkapkan kelemahannya, harapannya, dan cintanya kepada Allah. Semakin seseorang rajin berdoa, semakin lembut hatinya, semakin kuat imannya, dan semakin dalam ia merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh. Karena dalam setiap doa, Allah hadir lebih dekat dari apapun yang dapat kita bayangkan. Hidayah Allah, cahaya yang menyentuh hati. Tanpa kita sadari, hidayah adalah anugerah yang tidak bisa dicapai hanya dengan kecerdasan, kekuatan, atau kedudukan. Hidayah datang dari Allah, dan Ia memberikannya kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Ada orang yang hidup dalam kemewahan, namun hatinya gelap. Ada pula yang hidup sederhana, tetapi hatinya penuh cahaya. Ini menunjukkan bahwa hidayah bukan bergantung pada keadaan, tetapi bergantung pada kasih sayang Allah kepada hamba yang Ia pilih. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 35, Allah menggambarkan dirinya sebagai cahaya bagi langit dan bumi. Dan cahaya itu tidak hanya menerangi alam, tetapi juga hati manusia. Ketika cahaya Allah menyentuh hati seseorang, ia akan melihat kebenaran dengan jelas. Hal-hal yang dulu dianggap berat menjadi ringan, hal-hal yang dulu terlihat gelap menjadi terang, dan hidupnya mulai berubah tanpa ia sadari. Ada banyak orang yang tidak mencari hidayah, tetapi hidayah mendatangi mereka. Allah mengetuk hati mereka melalui kejadian-kejadian kecil, melalui kata yang tidak sengaja terdengar, atau melalui ayat yang tiba-tiba terasa berbeda dari sebelumnya. Inilah cara Allah memanggil hambanya dengan penuh kelembutan. Karena ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, langkah-langkahnya akan dipermudah menuju cahayanya. Ada pula hamba yang sudah lama berada dalam kegelapan, lalu suatu hari hatinya tergerak untuk berubah. Gerakan hati itu bukan datang dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Yunus ayat 57, bahwa Al-Quran adalah petunjuk, rahmat, dan obat bagi hati yang sakit. Ketika seseorang merasa tersentuh oleh ayat yang ia baca atau dengar, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mendekati hatinya. Namun hidayah tidak selalu datang dengan perasaan yang indah. Kadang hidayah datang melalui musibah yang membuat seseorang tersadar. Melalui kehilangan, hati manusia menjadi lebih lembut. Melalui kesakitan, doa menjadi lebih tulus. Ini adalah cara Allah mengembalikan hambanya kepadanya dengan penuh kasih sayang. Sebab jika hati terus dibiarkan tanpa ujian, ia akan mengeras dan jauh dari cahaya. Dalam hadis riwayat, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa hidayah adalah kekayaan terbesar yang Allah berikan kepada seseorang. Tidak ada harta yang mampu mengalahkan nikmat ini. Karena ketika seorang hamba diberi hidayah, hidupnya berubah dari dalam. Ia mulai mencintai ibadah, mencintai kebenaran, dan menjauhi keburukan meskipun tidak ada yang melihat. Inilah tanda hidupnya mulai dipimpin oleh cahaya Allah.
Hidayah juga membuat seseorang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu ia kejar mati-matian terasa tidak sepenting dulu. Apa yang dulu ia remehkan justru menjadi hal yang sangat berharga. Sujud, doa, zikir, dan ketaatan kepada Allah. Ketika cahaya hidayah masuk ke dalam hati, seseorang akan merasa damai hanya dengan berada dekat kepada Allah. Namun hidayah harus dijaga. Cahaya yang masuk ke dalam hati bisa saja redup jika tidak dirawat. Hamba yang diberi hidayah perlu memperbanyak mengingat Allah, membaca Al-Quran, memperbaiki akhlak, serta menjauhi perbuatan yang dapat menggelapkan hati kembali. Karena hati bagaikan cermin, ia harus terus dibersihkan agar cahaya Allah tetap memantul terang. Jika seseorang memohon hidayah dengan tulus, maka Allah tidak akan menolaknya. Hanya saja, pintu hidayah berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang datang perlahan, ada yang datang secara tiba-tiba, ada yang melalui nasihat seorang teman, ada yang melalui doa seorang ibu, dan ada pula yang datang melalui kejadian yang mengguncang hati. Tetapi semua itu adalah cara Allah memeluk hambanya dan membawanya kembali kepadanya. Dan pada akhirnya, hidayah adalah bukti cinta Allah yang paling jelas kepada seorang hamba. Ketika Allah memilih hati seseorang untuk disinari, itu artinya Allah ingin dirinya lebih dekat, lebih kuat dan lebih selamat dari keburukan dunia dan akhirat. Hidayah adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Dan siapapun yang hatinya telah disentuh cahaya hidayah, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mengetahui bahwa Allah masih peduli kepada dirinya. Ketika hati menemukan jalan pulang kepada Allah, di saat manusia tenggelam dalam urusan dunia, ada satu suara lembut dalam hati yang selalu mengajak kembali kepada Allah. Suara itu tidak pernah keras, tetapi ia tidak pernah padam. Ia muncul saat kita bosan, saat kita sedih, atau ketika kita merasa kosong tanpa alasan. Itulah fitrah yang Allah tanamkan dalam setiap jiwa agar tidak tersesat terlalu jauh. Kadang kita mengira hidup yang sibuk adalah tanda bahwa kita sedang berjalan dengan benar. Namun seringkali di tengah keramaian itu, hati justru semakin sunyi. Kita ngobrol dengan banyak orang, tetapi tidak pernah berdialog dengan diri sendiri. Kita aktif di mana-mana, tetapi tidak pernah bertanya apakah Allah ridha dengan langkah-langkah kita. Itulah alasan hati terasa berat, karena ia sedang menunggu kita kembali. Allah mengingatkan dalam Quran surat Qaf ayat 16 bahwa Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Ayat ini bukan sekadar informasi, tetapi tamparan lembut. Betapa sering kita mencari sandaran selain Allah, padahal Allah lebih dekat dari siapapun. Ketika ayat ini masuk ke dalam hati, kita mulai menyadari bahwa tidak ada alasan untuk takut jika Allah selalu bersama kita. Saat seseorang mulai merasakan kedekatan itu, ia akan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Rezeki bukan lagi sesuatu yang dikejar mati-matian, tetapi sesuatu yang datang seiring dengan penghambaan. Masalah bukan lagi ancaman, tetapi undangan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan doa bukan hanya permintaan, tetapi pertemuan seorang hamba yang rindu kepada Tuhannya. Ada momen tertentu di mana Allah membuat kita kehilangan sesuatu agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar, hati yang sadar. Ketika kehilangan itu datang, mungkin berupa harta, teman, pekerjaan, atau bahkan hal yang kita anggap sangat berarti. Tetapi di balik itu semua, Allah sedang mengajar. Allah ingin kita tahu bahwa dunia ini bukan rumah kita yang sebenarnya. Rumah kita adalah ketika hati kembali tenang bersama Allah. Dalam proses kembali itu, tentu ada ujian yang terasa berat, ada air mata, ada penyesalan, ada luka yang mungkin belum sembuh sejak lama, tetapi justru disitulah rahmat Allah turun. Tidak ada air mata seorang hamba yang terbuang sia-sia. Setiap tetesnya menjadi saksi bahwa hati itu sedang bergerak pulang. Allah tidak pernah membiarkan hamba yang datang kepadanya dengan tangan kosong. Hidayah tidak datang dengan paksa. Hidayah datang ketika hati mulai lembut, ketika seseorang mau jujur dengan dirinya sendiri, dan ketika ia mengakui bahwa selama ini ia butuh Allah lebih daripada apapun. Ketika kejujuran itu muncul, pintu-pintu kebaikan akan terbuka satu persatu. Bahkan hal yang dulu sulit dilakukan, seperti sholat tepat waktu atau menjaga ucapan,
tiba-tiba menjadi ringan. Ada kenikmatan yang tidak bisa dibeli oleh harta sebanyak apapun, ketenangan hati. Ketenangan itu hadir ketika kita yakin bahwa Allah selalu melihat, selalu menjaga, dan selalu membimbing. Ketenangan itu membuat kita berdiri lebih kuat, menghadapi dunia dengan keberanian yang lembut, dan memandang masa depan tanpa cemas. Karena kita tahu, apapun yang terjadi, Allah sudah menulis yang terbaik untuk kita. Akhirnya, perjalanan pulang kepada Allah adalah perjalanan yang akan terus berlanjut sampai napas terakhir. Tidak ada yang sempurna dalam proses ini. Kita mungkin jatuh berkali-kali, tetapi setiap kali jatuh, ada kesempatan untuk bangkit dengan hati yang lebih lembut. Dan ketika suatu hari nanti kita kembali kepada Allah, semoga kita pulang dalam keadaan hati yang mengenalnya, hati yang bersandar kepadanya, dan hati yang telah menemukan kedamaian sejati. Alhamdulillah saudara-saudara seiman, kita telah sampai di akhir pembahasan hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama menjadi sebab bertambahnya iman, luasnya pemahaman, dan lembutnya hati kita dalam mendekat kepada Allah. Semoga Allah menerima setiap niat baik, setiap usaha, dan setiap detik yang kita gunakan untuk mencari ilmu. Jangan lupa, perjalanan mendekat kepada Allah adalah perjalanan yang dilakukan sedikit demi sedikit, bersama-sama, saling menguatkan. Jika kajian ini bermanfaat, mari sebarkan kebaikan, agar semakin banyak hati yang tersentuh dan semakin banyak saudara seiman yang mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.